Pembentukan kalimat efektif oleh Dr. Randa Sintadiana M.Hum. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Kalimat dasar berpola SP. Mereka sebagai subjek, sedang berenang sebagai predikat kata kerja. Kami sebagai subjek, sedang menyanyi sebagai predikat kata kerja. Ayahnya sebagai subjek, guru SMA sebagai predikat kata benda. Mereka sebagai subjek, petani sebagai predikat kata benda. Gambar itu sebagai subjek, bagus sebagai predikat kata sifat. Anaknya sebagai subjek, pandai sebagai predikat kata sifat. Peserta penataran ini sebagai subjek, 40 orang sebagai predikat kata bilangan. Dan rumahnya sebagai subjek, banyak sebagai predikat kata bilangan. Kalimat dasar berpola SPO, contohnya, mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. Dapot sebagai subjek sedang mencabuti sebagai predikat, rumput sebagai objek. Kami sebagai subjek akan mendiskusikan sebagai predikat, masalah ekonomi sebagai objek. Kalimat dasar berpola SPPL, contohnya, anaknya beternak ayam. Lokot menjadi pengusaha terkenal. Indonesia merupakan negara kepulauan. Sangkot kedatangan tamu. Kalimat dasar berpola SPOPL, contohnya, Tiur mengirimi saya surat. Beliau menugasi kami membuat karya ilmiah. Mereka memberi saya beasiswa. Lewi membelikan saya kamus. Pak Tongat membuatkan anaknya layang-layang. Ame memanggilkan saya taksi.
Kalimat dasar berpola SPK, contohnya, mereka berasal dari Berasi Tepu. Kami tinggal di Balige. Kita berada di Sipis-Pis. Mereka bermukim di kaki Gunung Sinabung. Dan cimpa ini terbuat dari buah labung. Kalimat dasar berpola SPOK, contohnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Rabun meletakkan tangannya di atas kemudi. Nande mengeluarkan kwitansi dari laci mejanya. Kalimat yang baik dan benar. Kalimat yang benar adalah kalimat yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku, yaitu tata bunyi atau fonologi, ejaan, tata bahasa, bentukan kata, susunan kalimat, dan kosakata. Sedangkan kalimat yang baik adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Ketepatan memilih ragam yang sesuai, misalnya topik, tujuan, pembaca atau pendengar, dan situasi. Juga bernalar atau logis. Contoh kalimatnya, Bibi mencarikan pekerjaan untuk saya. Itu merupakan kalimat yang baik tetapi tidak benar. Kucing itu telah wafat dengan sukses. Itu merupakan kalimat yang benar tetapi tidak baik. Ciri-ciri kalimat yang baik dan benar adalah kalimat memiliki subjek yang jelas, kalimat memiliki predikat yang jelas, bagian kalimat majemuk tidak dipenggal, kalimat disusun secara padu, kalimat memiliki bentuk-bentuk yang sejajar atau paralel, kalimat disusun dengan kata-kata yang hemat, kalimat dengan ketunggalan arti atau tidak ambigu, dan kalimat harus logis. Contoh kalimat yang memiliki subjek yang jelas. Contoh kalimat yang salah, untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Kalimat yang benarnya, pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Bisa juga untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi. Atau untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi. Contoh kalimat yang salah yang kedua, di desa yang kami teliti memerlukan tambahan puskesmas. Perbaikannya, desa yang kami teliti memerlukan tambahan puskesmas. Atau, di desa yang kami teliti diperlukan tambahan puskesmas. Contoh kalimat berikutnya, dalam masyarakat Toba mengenal sistem religi. Perbaikan kalimatnya, masyarakat Toba mengenal sistem religi, atau dalam masyarakat Toba dikenal sistem religi. Contoh selanjutnya, berdasarkan hasil rapat memutuskan bahwa penerimaan pegawai baru dilakukan secara bertahap. Perbaikannya, hasil rapat memutuskan bahwa penerimaan pegawai baru dapat dilakukan secara bertahap, atau berdasarkan hasil rapat penerimaan pegawai baru dapat dilakukan secara bertahap. Kalimat memiliki predikat yang jelas, contohnya, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus ke lapangan.
Kalimat perbaikannya, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus pergi ke lapangan. Atau, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus terjun ke lapangan. Contoh yang kedua, penelitian ini untuk memperoleh data tentang penghidupan masyarakat nelayan. Perbaikannya, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang penghidupan masyarakat nelayan. Atau, penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data tentang penghidupan masyarakat nelayan. Contoh ketiga, gedung bertingkat itu yang mengganggu lalu lintas penerbangan. Kalimat perbaikannya adalah, gedung bertingkat itu mengganggu lalu lintas penerbangan. Bagian kalimat majemuk tidak dipenggal. Contoh kalimat yang salah, para peserta penataran datang terlambat, sehingga mereka tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Dalam penelitian ini, tidak semua data dapat dikumpulkan, karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Nah, kalimat yang seharusnya adalah, para peserta penataran datang terlambat sehingga mereka tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Dalam penelitian ini tidak semua data dapat dikumpulkan karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Atau karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan, dalam penelitian ini tidak semua data dapat dikumpulkan. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Kalimat disusun secara padu. Salah menggunakan kata depan, misalnya berbicara tentang, seharusnya kita katakan membicarakan atau berbicara tentang. Mengharapkan akan, seharusnya kita katakan mengharapkan atau berharap akan. Berdasarkan pada, seharusnya kita katakan berdasarkan atau berdasar pada. Salah menempatkan kata keterangan atau modalitas atau aspek. Kalimat yang salah, saya harus perbaiki, seharusnya kita katakan harus saya perbaiki atau saya harus memperbaiki. Kita telah bahas, seharusnya kita katakan telah kita bahas atau kita telah membahas. Saya akan coba, seharusnya kita katakan akan saya coba atau saya akan mencoba. Contoh kepaduan. Kalimat pertama, kami akan membicarakan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Seharusnya, kami akan membicarakan sistem pendidikan di Indonesia, atau kami akan berbicara tentang sistem pendidikan di Indonesia. Kalimat kedua, dia sangat mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Seharusnya, dia sangat mengharapkan belas kasihan orang lain, atau dia sangat berharap akan belas kasihan orang lain. Kalimat ketiga, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah. Seharusnya, pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah atau pengambilan keputusan harus berdasar pada musyawarah. Kalimat keempat, laporan ini saya harus perbaiki secepatnya. Seharusnya, laporan ini harus saya perbaiki secepatnya, atau saya harus memperbaiki laporan ini secepatnya. Kalimat kelima, kami telah membahas masalah tersebut dalam diskusi kita bulan lalu. Seharusnya, telah kita bahas masalah tersebut dalam diskusi kita bulan lalu, atau kita telah membahas masalah tersebut dalam diskusi kita bulan lalu. Kalimat keenam, saya akan mencoba mengatasi masalah ini. Seharusnya, akan saya coba mengatasi masalah ini, atau saya akan mencoba mengatasi masalah ini.
Kalimat memiliki bentuk-bentuk yang sejajar atau paralel. Contoh kesejajaran atau keparalelan. Yang pertama, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencairan bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Mengumpulkan informasi, kata kerja tambah kata kerja imbuhan me-kan. Pencarian bahan baku, kata benda imbuhan pe-an. Menyusun rancangan, kata kerja imbuhan me. Kalimat yang seharusnya, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, mencari bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Mengumpulkan informasi, kata kerja imbuhan me-kan. Mencari bahan pustaka, kata kerja me. Menyusun rancangan, kata kerja me. Atau, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan penyusunan rancangan. Pengumpulan informasi, kata benda imbuhan pe-an. Pencarian bahan bacaan, kata benda pe-an. Penyusunan rancangan, kata benda pe-an. Kalimat yang kedua, tunjangan yang akan diberikan Pemkot Medan adalah 50.000 per bulan untuk guru ASN dan bagi guru honorer tiap bulannya 25.000. 50.000 per bulan untuk guru ASN, bagi guru honorer tiap bulannya 25.000. Seharusnya 50.000 per bulan untuk guru PNS dan 25.000 per bulan untuk guru honorer. Atau untuk guru ASN 50.000 per bulan dan untuk guru honorer 25.000 per bulan. Susunan kalimat dengan kata-kata yang hemat. Contoh kehematan, tidak mengulang subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Contohnya, setelah makalah ini diperbaiki, makalah ini harus segera dipresentasikan. Seharusnya, setelah diperbaiki, makalah ini akan segera dipresentasikan. Contoh kedua, surat ini harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum surat-surat ini dikirimkan. Seharusnya surat ini harus ditandatangani terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Tidak menjamakkan kata yang bermakna jamak. Contohnya, para tokoh-tokoh dapat dikatakan para tokoh atau tokoh-tokoh saja. Rombongan guru-guru dapat dikatakan rombongan guru atau guru-guru. Seluruh surat-surat dapat dikatakan seluruh surat atau surat-surat. Contoh ketiga, Kepala Sekolah MA Putri telah melakukan rapat dengan para tokoh-tokoh PUL. Seharusnya, Kepala Sekolah MA Putri telah melakukan rapat dengan para tokoh PUL. Kepala Sekolah MA Putri telah melakukan rapat dengan tokoh-tokoh PUL. Contoh keempat, rombongan guru-guru melakukan aksi demonstrasi ke Yayasan PUL. Seharusnya, rombongan guru melakukan aksi demonstrasi ke Yayasan PUL atau guru-guru melakukan aksi demonstrasi ke Yayasan PUL. Menghilangkan bentuk yang bersinonim. Contohnya, sangat rapi sekali seharusnya dapat dikatakan sangat rapi atau rapi sekali. Demi untuk dapat dikatakan demi saja atau untuk saja. Agar supaya dapat dikatakan agar saja atau supaya saja. Walaupun, tetapi dapat dikatakan walaupun saja atau tetapi saja.
Menghilangkan kata superordinat pada kata yang merupakan himponiminya. Surat kabar superordinat. Kompas, Pikiran Rakyat, Galamedia, Media Indonesia. Warna superordinat kuning, merah, hijau, putih, hitam. Contohnya, kami berlangganan surat kabar Kompas. Seharusnya kami berlangganan Kompas. Dia mengenakan baju berwarna kuning. Seharusnya dia menggunakan baju kuning. Menghilangkan kata saling pada kata kerja resiprokal. Contohnya, saling pukul memukul. Dapat kita katakan pukul memukul atau saling memukul. Saling kait mengait dapat kita katakan kait mengait atau saling mengait. Saling pengaruh memengaruhi dapat kita katakan pengaruh memengaruhi atau saling memengaruhi. Contoh lainnya, kedua pemuda yang sedang berkelahi itu saling pukul memukul. Seharusnya kedua pemuda yang sedang berkelahi itu pukul memukul, atau kedua pemuda yang sedang berkelahi itu saling memukul. Nah, bagian ungkapan idiomatik sebaiknya tidak dihilangkan. Misalnya, bergantung atau tergantung seharusnya bergantung kepada atau bergantung pada. Terdiri seharusnya terdiri atas. Sesuai seharusnya sesuai dengan. Sejalan seharusnya sejalan dengan. Berkaitan seharusnya berkaitan dengan. Dibandingkan seharusnya dibandingkan dengan. Sehubungan seharusnya sehubungan dengan. Susunan kalimat dengan ketunggalan arti atau tidak ambigu. Contoh yang pertama, mereka mengeluarkan botol bir dari dapur yang menurut hasil penelitian berisi cairan racun. Yang berisi cairan racun itu botol bir atau dapur. Jika yang berisi cairan racun itu botol bir, susunlah kalimatnya seperti ini. Dari dapur, mereka mengeluarkan botol bir yang menurut hasil penelitian berisi cairan racun. Pria dan wanita yang memakai pita akan mengikuti lomba balap karung. Siapa yang memakai pita? Wanita saja atau wanita dan pria? Jika yang memakai pita itu wanita saja, susunlah kalimatnya. Wanita yang memakai pita dan pria akan mengikuti lomba balap karung. Kalimat harus logis. Misalnya, pembangunan jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 2 miliar itu akan dibangun tahun depan. Pembangunan dibangun, pembangunan dilakukan, dimulai, jembatan yang dibangun. Seharusnya, pembangunan jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 2 miliar itu akan dilaksanakan atau dilakukan atau dimulai tahun depan. Atau, jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 2 miliar itu akan dibangun tahun depan. Contoh kalimat yang kedua, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, makalah ini selesai penulis susun. Seharusnya, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya makalah ini dapat diselesaikan. Contoh yang ketiga, kontraktor tidak akan memilih lokasi tersebut karena sering kebanjiran. Jika subjek anak kalimat
3 ditampilkan, struktur kalimatnya akan menjadi kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena kontraktor sering kebanjiran. Perbaikannya, kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut sering kebanjiran, atau lokasi tersebut tidak jadi dipilih oleh kontraktor karena sering kebanjiran. Contoh kalimat keempat, hadiah itu dititipkannya pada petugas tata usaha karena tidak bertemu dengan kepala sekolah. Hadiah itu dititipkan kepada petugas tata usaha karena hadiah itu tidak bertemu dengan kepala sekolah. Perbaikannya, hadiah itu dititipkannya kepada petugas tata usaha karena dia tidak bertemu dengan kepala sekolah, atau dia menitipkan hadiah itu kepada petugas tata usaha karena tidak bertemu dengan kepala sekolah. Contoh kalimat yang tidak logis. Putusan pengadilan tidak banding diucapkan paling lama 2 minggu setelah sidang banding pertama dilakukan. Mayat wanita yang tewas itu sebelumnya dikabarkan sering keluar masuk rumah sakit. Penduduk desa Simangambat berbondong-bondong menunggu iring-iringan jenazah Pak Sahat, warga desa mereka yang malang itu. Saya lebih menyukai sate ayam daripada kambing.
Sekian dari saya, tetaplah menyimak. Terima kasih.